Jika Anda merasakan bahwa orang tua Anda pilih kasih, kalau ngomong kepada Anda gampang marah, emosian, biarpun Anda sudah baik kepadanya. Tapi dengan saudara Anda yang satunya lagi, biarpun saudara Anda ngomong kasar, orang tua Anda tetap. Sekarang orang tua Anda masih tetap baik, tetap menanggapi dengan santun kepada saudara Anda. Tapi kalau dengan Anda langsung yang ada semacam emosi, ngomongnya kasar kepada Anda. Kita bicara dengan ilmu rasa lagi, bukan ilmu akal lagi. Itu artinya, bisa jadi artinya, orang tua Anda itu sudah sangat nyaman dengan Anda. Sehingga nggak perlu ragu lagi, karena Anda biarpun dikasari, Anda tetap saja baik. Bahkan bisa jadi, na'udzubillah, ibunda Anda itu memang sudah tidak berani ngomong nasihati kepada abang Anda atau saudara Anda, karena dikit-dikit kasar dia. Maka kami ingatkan kepada santri, murid, atau anak, kalau ternyata ibumu tuh kok suka marah-marah, biasanya justru kebalikannya, karena sudah merasa sangat dekat sekali dengan Anda. Karena merasa dekat. Saya kepada murid-murid yang baru ketemu, mungkin saya akan mengangkat suara susah. Tapi kepada murid yang dekat, ya, murid saya yang paling dekat, wah, setiap hari saya marahi. Kurang lebih seperti itu. Karena faktor kedekatan. Makanya kalau Anda sering tiba-tiba ibu saya dikit-dikit marah, karena sudah merasa Anda ini benar baik, sehingga beliau ngomong begitu, jadi percaya diri. Wah, kalau apa, anakku yang ini nggak apa-apa. Biarpun nanti pada akhirnya, Anda tetap perlu menyampaikan pesan yang baik kepada orang tua yang seperti itu. Yang jelas Anda berpikir positif sekarang. Bahwasanya sebetulnya karena orang tua Anda telah menganggap Anda ini lebih daripada yang satunya. Yang satunya sensitif kayaknya. Sehingga ibunda Anda kepada adik yang kalau ngomong kasar, nggak pernah peduli, kok masih ngomongnya baik. Kenapa? Mohon maaf, ada loh hari ini seorang tua tuh ngingetkan anaknya nggak berani. Ada atau tidak? Banyak. Kenapa? Anaknya nggak benar. Sehingga kalau dipandang orang, nggak pernah ditegur dia, nggak pernah disalahin dia. Karena apa? Kalau disalahin nggak karu-karuan. Dia memang kurang ajar sekali itu anak. Sehingga seorang tua lebih banyak dia. Makanya hati-hati kalau orang tuamu tidak pernah negur dirimu, jangan-jangan tidak cinta. Atau kau telah melakukan suatu hal yang besar. Kami balik masalah ini. Di saat Anda salah kok ternyata dibiarkan oleh orang tua Anda. Berarti mungkin tidak sayang kepada Anda. Atau sudah terlalu takut kepada Anda. Berarti Anda diam-diam orang durhaka halus. Sampai orang tuanya mengingatkan nggak berani. Jadi kalau orang tuamu tidak pernah mengingatkan dirimu, jangan-jangan Anda durhaka halus. Kenapa? Orang tua tidak berani mengingetin lagi kepada anaknya. Sebab kalau diingetin Anda marah, Anda ini dan sebagainya. Maka orang tua lebih baik diam daripada anakku tambah dosa. Makanya biarpun Anda salah tetap diam saja. Orang tua, iya. Ngomongnya lembut kepada Anda. Padahal Andanya tidak baik. Na'udzubillah. Hati-hati yang merasa semacam ini. Tapi sebaliknya, kalau punya orang tua kok dikit-dikit marah dan sebagainya, bisa jadi karena itu urusan cinta, urusan merasa dekat. Anda mungkin anak yang saling disayang selama ini. Sehingga bebas minta tolong pada Anda. Ini, kamu ini. Dimarahi pun Anda ternyata pasti senyum. Sehingga bagi ibunda Anda, ayahanda Anda, nyaman dengan Anda. Itu kita main rasa di sini. Kalau hanya main akal-akalan, aku digituin kok, balas enggak. Kemudian lain, itu adalah ibundamu. Kalau ternyata Anda jadi tumpuan, mungkin Anda berkata gini, semua kebutuhan saya lagi. Tidak pernah dia minta ke abang saya. Loh, beruntung Anda bisa memberi. Bukankah itu jadi amal baik buat Anda? Na'udzubillah kalau ternyata ibunda Anda mata, kau jangan kasih pada saya. Jangan lihat muka saya. Saya tidak perlu dengan uangmu, wahai nak. Na'udzubillah. Marah betul tuh seorang ibu. Jika ternyata ibundamu masih menginginkan dekat dengan Anda, biarpun kadang-kadang marah-marah dan sebagainya, ketahuilah bahwa itu bisa jadi adalah tanda bahwasanya beliau merasa sangat dekat dengan Anda. Anda kalau sudah dekat sama seseorang biasanya kan lebih biasa, ya kan? Negur gak pakai gimana caranya Allah, gimana mengingatkan. Tapi kalau teman dia bisa, jangan gitu udah, nggak boleh loh, kan langsung gitu pada teman dekat. Oh iya kak, karena teman dekat. Kalau nggak dekat, gimana ya? Jangan-jangan dia marah. Jangan dia ini kemarin saya ingetin aja cemberutnya. Nah, kan begitu. Baik, kemudian jika ternyata ini yang kedua pahitnya. Ada kebencian di hati seorang ibu dan ayah kepada Anda.
maka tidak boleh Anda balas dengan kebencian. Sehingga kalau ada orang berbakti kepada orang tua yang tidak baik kepadanya, ini berlipat-lipat pahala bagi dia. Seperti durhaka kepada orang tua yang baik kepadanya, lipat-lipat dosa. Kalau Anda durhaka kepada orang yang tidak baik kepada Anda, itu saja sudah dosa, apalagi durhaka kepada orang tua yang baik kepada Anda, dosa di atas dosa. Berbuat baik kepada orang tua yang baik kepadanya adalah bakti yang sesungguhnya, maka kalau berbuat baik kepada orang tua yang tidak baik kepadanya adalah bakti di atas bakti. Dan tidak lama kisah itu. Anda akan menuai kebahagiaan nanti setelah itu. Intinya, tidak boleh ada rasa bosan kepada orang tua, putus asa kepada orang tua, lalu berubah jadi amarah kepada orang tua. Tidak, akan tapi jalani dengan merenung seperti yang kita sampaikan tadi. Renung bahwasanya bisa jadi Anda orang yang sangat dicintai oleh orang tua Anda, atau orang tua Anda merasa dekat dengan Anda sehingga nyaman nyuruh Anda, gampang nyuruh ini Anda dikit. Makanya kadang-kadang dikit, saya lagi. Semuanya tidak pernah disuruh yang lain nyambu-nyambu, saya lagi. Cuci piring satu, saya lagi. Dipanggil lagi, panggil saya lagi. Loh, berarti dia nyaman dengan Anda. Berbanggalah Anda kalau orang tua Anda nyaman dengan Anda. Lah, sekarang pertanyaannya, yang menjadikan Anda tidak nyaman begitu kenapa? Mungkin Anda sudah tidak cinta. Jujur, kalau Anda punya cinta, Anda akan senang dengan orang yang Anda cintai. Anda diperintahkan patuh. Kalau Anda punya cinta. Bahkan menjalankan perintah orang yang dicintai adalah kenikmatan. Itu rumusnya. Berarti Anda mulai keropos. Begitu kan orang tua langsung malam ngedumel, saya lagi, dikit-dikit saya lagi. Kayak tidak punya anak yang lain lagi. Saya lagi, dikit-dikit saya lagi. Buka pintu saya lagi, air putih saya lagi, kopi saya lagi, cuci baju saya lagi. Hati-hati. Mestinya Anda bangga, oh pahala lagi, alhamdulillah, pahala lagi. Kemudian nasihat pada orang tua, hati-hati. Anda tidak boleh tidak adil pada orang tua. Ini babnya beda. Nasihat yang lain. Orang tua tidak boleh tidak adil kepada anak-anaknya. Agar tapi bisa jadi tidak adilnya orang tua itu bukan karena memang dia ingin tidak adil. Memang ada anak seperti itu. Kalau ada anak diingatkan langsung marah, emosi, sehingga orang tua lebih baik diam kepada anak ini. Ini anak durhaka halus. Maka jika orang tuamu sudah tidak berani mengingatkanmu, ketahuilah engkau adalah durhaka yang sesungguhnya. Ingat, siapapun jika punya orang tua sudah tidak berani lagi mengingatkan dirimu, maka ketahuilah engkau adalah durhaka. Berarti akhlakmu tidak baik di saat diingatkan. Hati-hati. Karena mungkin di saat Anda diingatkan muka masam atau membantah dan sebagainya, maka Anda durhaka. Sehingga kalau memang Anda orang baik-baik, orang tuamu akan senang karena mengingatkan anak adalah satu hiburan juga. Karena ini adalah menundukkan tanda kasih sayang, jangan gitu ya, nggak boleh. Ini. Tapi di saat orang tuamu ingat, tidak lagi mengingatkan dirimu, hati-hati. Bisa jadi engkau adalah orang yang sangat durhaka. Fahami mana ini? Kalau sudah orang tuamu sudah nggak enak, takut sampai ada orang ngadep pada kami, saya tidak berani ingatkan anak saya, Bu ya. Takut semakin jauh. Ini dan sebagainya. Loh kenapa kok sampai seperti itu? Karena busuk hatinya, kotor hatinya. Diingatkan orang tua malah marah. Bukankah peringatan adalah tanda kasih? Coba saja Anda berjalan, rumahmu baru dibangun. Kemudian ada satu lubang. Ibumu melihat kamu baru pulang kuliah atau pulang. Lalu ada lubang sumur begitu. Kemudian kamu lebat, dibiarkan sama ibumu. Cebur, belum masuk, syukurin. Enak? Nggak enak kan? Tapi ibu teriak, sumur, ayo. Teriak, lah seneng dong. Kurang lebih seperti itu loh, mengingatkan itu sama. Cuman karena kebodohan kita kadang-kadang diingatkan orang tua menjadi seolah penekanan, seolah pemaksaan, seolah-olah diktator dan sebagainya. Ya, kedunguan. Diktator itu naik gunung sana tuh, bangun ini, naik, ini itu diktator, nggak benar. Untuk kebaikan gak ada diktator, demi kebaikan ya kebaikan. Tapi ingat, orang tua jangan sampai tidak adil memperlakukan anak. Karena ketidakadilan Anda juga menjadi sebab kebencian di antara anak, dan itu sebuah dosa sebelum anak itu durhaka. Dosa orang tua. Tapi seorang anak tidak boleh mengatakan orang tuanya tidak adil. Tolong. Jangan sekali-kali engkau berkata bahwa ayahmu tidak adil. Itu hati busukmu, hati kotormu. Biar tampak di matamu tidak adil. Bisa jadi belum, bukan tidak. Misalnya abangmu diberikan rumah. Satu lagi berikan rumah, dirimu belum diberi rumah, ternyata orang tua meninggal dunia, itu bukan berarti tidak adil. Karena apa? Dalam pikirannya juga ingin membuatkan rumah untukmu di kedepan hari, cuman mati duluan. Kan bisa jadi begitu. Cuman dasar anak busuk, nggak adil ayahku, adil. Kok berani ngomong begitu?
Kita perlu akhlak dari dua sisi. Akhlak anak, akhlak orang tua. Ingat, jangan merubah mukamu di saat diingatkan oleh orang tuamu. Jangan sampai orang tuamu setelah itu tidak berani mengingatkan dirimu. Apalagi tidak berani menyuruh minta tolong kepadamu. Jadi kalau orang tua sudah tidak berani minta tolong kepadamu, itu tanda durhaka sudah. Karena mungkin kemarin suruh beli bawang aja cemberutnya, suruh nyapu aja marah-marah, sudah tidak usah nyuruh anak. Naudzubillah, berarti Anda positif durhaka. Semoga ini anak soleh-solehah semuanya. Jadi orang tua yang baik semuanya. Ahli surga bapak dan anak. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.